Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu. Sekarang kita masih belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Muatan pelajarannya IPA dan materinya cara panas berpindah. Kita mulai ya. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian dapat menyebutkan cara berpindahnya panas. Lalu yang kedua, kalian dapat menjelaskan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, kita mulai ya. Oke, di sini ada panas atau kalor. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang panas atau kalor. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena adanya perubahan suhu. Nah, panas ini akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ya, selain itu, ada juga benda-benda yang dapat menghantarkan panas, yaitu disebut dengan konduktor. Contoh benda konduktor antara lain tembaga, aluminium, lalu wajan yang terbuat dari logam. Dan selain ini juga masih banyak lagi benda-benda yang menghantarkan panas atau konduktor. Selanjutnya, benda yang tidak dapat menghantarkan panas, yaitu disebut dengan isolator. Oke, contohnya apa saja benda isolator? Ada kain, lalu karet, kayu, dan masih banyak lagi benda-benda isolator. Oke anak-anak, panas itu dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu cara yang pertama konduksi, lalu yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Contohnya, ketika kalian memanaskan batang logam, ini ya, batang logam yang ujung satunya dipanaskan, lalu ujung lainnya juga akan ikut panas nih. Yang dipegang tangan ini akan ikut panas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa panas berpindah melalui perantara logam ini. Panas berpindah melalui perantara logam, lalu dipegang oleh tangan. Nah, contoh lainnya, cara konduksi yaitu perpindahan panas pada bagian logam setrika listrik. Lalu yang kedua, sendok logam pada kopi panas. Nah, panas dari kopi itu akan dihantarkan ke seluruh bagian sendok. Jadi pada saat kalian membuat kopi panas atau teh panas, atau juga kalian membuat air panas di gelas, itu kalian masukkan sendok, nah sendok tersebut itu akan panas. Paham ya? Lalu selanjutnya ada perpindahan panas terjadi ketika panas dari wajan itu dihantarkan ke mentega. Nah, ini beberapa contoh dari peristiwa konduksi. Lalu selanjutnya konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas disertai zat perantara. Contohnya, ketika kalian memanaskan air atau memasak air, air yang berada di bawah ini yang di dekat kompor, itu akan panas terlebih dahulu. Jadi yang duluan panas itu yang di bawah kompor. Nah, air yang di bawah kompor ini yang panas duluan, naik ke atas. Dan yang di atas ini yang masih dingin turun ke bagian bawah.
Nah, ini akan berputar. Perputaran tersebut itu terjadi sampai suhu airnya menjadi panas, atau biasanya kita sebut dengan mendidih ya airnya. Itu peristiwa dari konveksi. Nah, contoh lain dari peristiwa konveksi, asap yang keluar dari cerobong asap. Biasanya di pabrik-pabrik itu ada cerobong asap. Nah, itu merupakan peristiwa konveksi. Lalu terjadinya angin darat dan angin laut. Dan yang terakhir ada gerakan balon udara. Ini contoh dari peristiwa konveksi. Baik anak-anak, selanjutnya peristiwa radiasi atau perpindahan panas secara radiasi. Nah, radiasi itu merupakan perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya, itu panas matahari yang dapat dirasakan di bumi. Panas matahari dapat berpindah walaupun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa. Jadi seperti kalian berada di luar rumah, itu berada tepat di bawah matahari. Nah, kalian akan merasakan panas langsung dari matahari. Itu dinamakan dengan radiasi. Kita lihat contoh lain dari radiasi. Badan terasa hangat saat berada di dekat sumber panas seperti kompor atau api unggun. Coba kalian dekati kompor saat ibu kalian memasak, itu pasti badan kalian akan terasa hangat. Nah, di situ merupakan peristiwa radiasi atau perpindahan panas secara radiasi. Oke, lalu selanjutnya ada pakaian menjadi kering saat dijemur karena terkena sinar matahari langsung. Baik anak-anak, sudah paham sampai di sini? Nah, itu tadi adalah peristiwa dari atau perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Terima kasih anak-anak sudah menyimak videonya. Semoga kalian dapat memahami materinya. Jangan lupa dicatat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.